Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Market hijau, betul kan? Rebound lagi. Dan kalau lihat candle weekly-nya, ini keren banget. Jadi lebih dekat dengan all time high-nya IHSG. Tapi, nah ini ada tapinya. IHSG boleh hijau hari ini, tapi kenapa saham yang kita beli kemarin merah semua ya? Lebih cilakanya lagi. Kemarin ketika perang, tiba-tiba bam, harga saham komoditi kan naik, teng naik. Wah, pada beli semua. Nah, sekarang malah malah turun. Malah posisi malah kemarin karena FOMO mungkin atau karena beli jadi sekarang malah posisi nyangkut. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia nih. Saya mau cerita sedikit di akhir minggu ini, kita mau cerita lagi. Masih seri mengenai perang, ya, kondisi saat ini. Dan ketika suatu harga saham naik dan ada sentimen. Jadi gini, yang mendorong satu harga saham naik itu kan sentimen, betul nggak? Kayak harga komoditi naik gitu kan, harga oil, batu bara, CPO semua naik karena perang. Jadi sentimen itu karena perang. Belum terjadi supply dan demand yang jomplang, maksudnya gara-gara perang, Rusia dan Ukraina adalah salah satu negara besar pemasok minyak ya. Rusia nomor 2 bahkan kalau nggak salah, pemasok minyak terbesar ya. Nah, ketika kondisi seperti ini, supply menjadi terhambat ke seluruh dunia ya. Nah, ketika supply terhambat, otomatis harganya naik. Tapi sekarang sudah terhambat belum? Ayo. Belum, saya yakin belum. Stok di pasar masih banyak ya, masih ada. Bahkan saya yakin dari Arab masih keluarin minyak, Amerika masih keluarin minyak, dan kondisi saat ini baru 2 hari kan perang kan, belum terjadi kan, supply-nya terhambat kan. Tapi sentimen perang tersebut sudah bikin harga ini naik. Karena apa? Orang berpikir, wah nanti. Nah ini kata kuncinya. Nanti akan terjadi skenario. Ini. Mereka sudah susun skenario, nanti mereka mempredik bakal begini, akhirnya membuat orang cenderung untuk melakukan aksi terhadap skenario yang tadi. Nah, kalau mereka berpikir, wah kalau pasokan terhambat, nanti negara kita ini ya butuh minyak kan, jadi kita harus beli dulu, cepet-cepetan beli. Akhirnya apa? Membuat harga naik karena orang pada beli, aksi beli semua. Nah, ketika sentimen itu terjadi, Indonesia kan juga kena nih sentimen itu nih, harga sahamnya pada naik gitu kan. Nah, padahal apakah impact-nya langsung? Tentu saja tidak. Kita di market ini, ya di dunia, harga itu, kalau kita bicara harga komoditi, itu berbicara mengenai kontrak. Jadi harga shipping hari ini, itu harga kontrak yang sudah mereka bayarkan di bulan lalu. Harga hari ini yang bergerak naik, itu adalah harga shipping bulan depan. Nah, ketika mereka bergerak harga ini jadi naik, itu barang itu belum dikirim, tapi harga itu sudah sentimen itu udah bergerak naik. Nah, impact-nya apakah langsung? Belum langsung. Tapi sentimen lagi sentimen, saya bilang sentimen. Nah, ketika sentimen ini mengerek harga saham, nah, kita mulai masuk ke perdagangan sahamnya nih sekarang nih. Jadi tadi kita bicara mengenai situasi global. Situasi global membuat impact ke regional, ya. Regional kita maksudnya ke Asia atau Indonesia khususnya. Nah, di Indonesia sendiri, harga komoditi tadi mulai dihubungkan dengan harga saham yang terkorelasi dengan harga komoditi tersebut. Dan pelaku pasar di bursa saham otomatis bergerak untuk beli pada saat itu. Nah, ketika terjadi aksi beli, bam, pasti ada yang jual dong. Setuju nggak? Ada yang jual yang posisi kita beli dari waktu sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh, grup kita aja nih. Kalau Bapak Ibu nonton video kita secara konsisten, ya, saya akan kasih tahu ya. Contoh, saham Antam. Saham Antam kita rekomendasikan tanggal 17. Medco tanggal 17.
naiknya kan kemarin tanggal 24. Jualan nggak? Jualan. Jualan. Banyak yang jualan. Member teman-teman kita banyak yang jualan. Udah untung kok. Untungnya kemarin bahkan ada yang sempat jualan di 680. Ya laporan ke saya. Wah, 680 kejual. Pas banget targetnya. Sesuai banget. Nah, kan sudah terjadi. Kita udah beli dari tanggal 17 loh. 1 minggu kemudian, harga itu jadi naik. Cuan, jual dong. Nah, terus ada lagi Harum, tanggal 14 saya rekomendasikan, tanggal 15 rekomendasikan, Adaro, tanggal 15 saya sudah rekomendasikan. Terus, apa lagi yang saya... Harum bahkan tanggal 21 saya rekomendasikan lagi, ya, bayangkan. Antam tanggal 22 saya rekomendasikan, ya. Adaro tanggal 23 saya rekomendasikan. Malam sebelum dia terbang tanggal 23 itu Adaro saya rekomendasikan. Ya. Nah, ketika saya sudah rekomendasikan beberapa waktu sebelumnya dan tiba-tiba naik, ya sudah taking profit. Indi saya rekomendasikan tanggal 11 ya. ITMG tanggal 11. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini rekomendasi saya, ya. Ini rekomendasi saya. Lihat catatan saya, nih. Ya, itu catatan saya. Kita udah rekomendasikan, dan BEM harga sudah naik, sudah price in, dan taking profit terjadi. Ya, wajar-wajar saja. Dan itu yang terjadi hari ini. Hari ini banyak yang tiba-tiba taking profit. Taking profit ada dua hal. Di Indonesia ada dua hal. Satu, ini hal pertama yang saya mau bagikan. Pertama, kenapa mereka taking profit? Karena libur kali ini agak panjang. Hari Senin libur. Jadi mereka mengantisipasi kalau, nah ini kan harga bergerak nih. Nanti malam nih, ini hari Jumat. Saya buat video ini hari Jumat tanggal 25. Malam ini di sana di Amerika tuh nanti malam jam setengah 10 itu kalau harga itu kalau sahamnya ya. Tapi kalau harga komoditinya ini udah bergerak terus nih, 24 jam kan. Sampai nanti besok pagi, mereka penutupan di jam 4 pagi. Karena masuk hari Sabtu. Mereka close, jam 4, jam 5 lah, saya lupa. Nah, hari Senin, ketika kita libur, mereka udah trading lagi. Dan hari Senin itu jatuh di sini, kan hari raya cuma yang Indonesia aja yang libur. Di dunia global jalan terus, ya. Isra Miraj ya kalau nggak salah ya. Ya, Isra Miraj di Indonesia. Kalau di luar negeri kan jalan, marketnya jalan terus. Jadi itu yang orang antisipasi. Kalau sampai terjadi apa-apa, setidaknya mereka tidak ada posisi. Itu satu. Kedua, berbicara mengenai margin nih, ya. Ini 3 hari nih libur nih. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin libur, baru buka hari Selasa. Wah, ini margin kena bunga dong. Nah, mending jualan dulu. Ya, nah itu. Terus ketiga, tentu saja sudah profit. Kalau sudah profit, puluhan persen jualan nggak? Jualan. Ya, kita di grup kita aja profitnya belasan sampai puluhan persen loh, 20-an persen ada loh. Ya, jualan nggak? Jualan. Kalau sudah begitu udah happy aja, udah jualan aja, udah ngapain pusing-pusing. Ya, daripada kita bingung mikirin nanti mau gimana-gimana. Contoh, Medco tadi pagi saya sudah instruksi jualan. Waktu itu Medco masih ada di level 620. Saya sudah jual. Bayangin. Dan penutupannya kan di level 600-an. Nanti momentum dia mulai mantul lagi, kita baru beli lagi. Ya. Terus ada beberapa emiten yang tentu saja kita tadi nggak jadi beli. Karena ketika kita siang-siang mau beli, di grup kita udah pernah bilang, stop ya. Saya bilang nanti siang aja sesi 2 untuk pantau sesi 2, dan ternyata sesi 2 pada nggak rebound, pada nyusep. Malah beberapa saya buy on weakness. Tadi saya sempat bilang kalau saya ya masih punya feeling batu bara masih akan naik, jadi saya coba cicil masuk lagi. Itu di sesi kedua menjelang penutupan. Ya agak mepet sih waktu itu saya ngomongnya, karena saya lihat gelagat, wah kayaknya masih oke nih. Ya udah saya entry lagi. Entry di Adaro, ada di United Tractor, ya saya masih masuk tuh tadi. Terus apa lagi ya? Inco, ya masih ada di Inco juga. Nah, jadi itu strateginya. Kalau pada waktu ini, sekarang, saat ini, kondisi ini, Bapak Ibu ada yang posisi nyangkut karena baru beli kemarin,
Kan hari ini kan minusnya cuma paling minus 1%, minus 2%, ya. 3,8 paling jauh 4%. Belum kena level stop loss. Duduk diam, ya Bapak Ibu lakukan ini adalah duduk diam dulu. Kita pantau besok. Kalau sampai kena stop loss, kena cut loss maksud saya, ya sudah relakan saja. Tapi kalau belum, manfaatkan ini kalau besok dia mulai rebound, manfaatkan untuk average up. Ingat, di winner stocks tidak pernah menyarankan Bapak Ibu masuk all in. Di entry pertama nggak mungkin all in. Jadi kita masuknya bertahap. Kenapa? Ya untuk antisipasi ini. Ketika Bapak Ibu masuk di hari Kamis kemarin, walaupun Bapak Ibu beli di pucuk lah istilahnya, kejar, oh takut nanti tiba-tiba hari Jumat ini tiba-tiba terbang, tapi kan malah koreksi. Nah, kita masih punya kesempatan nih untuk buy on weakness, untuk average down istilahnya. Nah, tapi kita harus lihat-lihat dulu. Nggak semua chart, nggak semua emiten kita boleh average down. Kita harus lihat-lihat kondisi seperti apa yang kita baik untuk average down. Itu Bapak Ibu harus pelajari. Tidak bisa langsung pokoknya turun beli. Kecuali Bapak Ibu duitnya nggak ada serinya. Duit nggak ada serinya pun lebih bijaksana kalau tahu cara entry yang tepat sehingga memaksimalkan posisi Bapak Ibu. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita beli average down, kita turun, kita beli, turun lagi beli, mental juga jatuh. Ya, mental juga jatuh. Turun terus. Itu satu. Terus kedua, contoh, Bapak Ibu beli 10 juta, turun 2% atau 3%. Bapak Ibu beli lagi 5 juta lagi, average down kan? Terus turun lagi 5% lagi. Nah, 10 plus 5 itu kan udah 15, belum ditambah minusnya yang sudah turun duluan. Jadi waktu tambah turun lagi, itu tambah berat lagi. Tambah turun lagi, tambah berat lagi. Itu berulang terus kayak gitu tuh, ya. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau cuan juga, kalau cuan sih enak ya, kalau cuan tuh enak. Tapi kalau turun, ruginya berlipat kayak begitu, itu bahaya. Makanya saya sangat tidak menyarankan Bapak Ibu sembarangan average down. Ada ilmunya untuk average down, ya, nggak sembarangan. Itu makanya saya ajak Bapak Ibu untuk belajar, ya, teknik trading macam-macam, ya, dan salah satunya adalah bagaimana belajar average down. Atau bagaimana kita belajar cut loss. Cut loss saja perlu belajar, ya. Iyalah. Siapa sih di sini yang orang yang nggak kepengen cut loss, yang maksudnya yang selalu senang dengan cut loss? Kan nggak ada yang senang. Tapi bagaimana caranya kita mensiasati kalau cut loss, ya disiplin harus bagaimana dan sebagainya, ya. Itu harus dibiasakan. Tidak serta-merta jadi, ya. Gampang mengucapkan kata-kata cut loss itu gampang, tapi melaksanakannya setengah mati. Percaya saya sudah ngalamin itu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tegas untuk disiplin untuk cut loss? Nah, itu ada triknya. Dan itu yang Bapak Ibu harus lakukan untuk belajar, ya. Saya di sini tugas saya mereview. Ya, mereview. Untuk pembelajaran ada video-video lagi yang lain ada di dalam pembelajaran belajar trading yang baik dan benar, ada video-videonya, silakan Bapak Ibu pelajari, ya. Jadi di sini saya memberikan market review-nya aja. Dan jika Bapak Ibu mau belajar, tentu saja bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Oke, ya, itu yang bisa saya bagikan di penghujung minggu ini. Kalau kondisi seperti ini, pada dasarnya harga komoditi, kalau Bapak Ibu posisi nyangkut, don't worry, nggak usah khawatir, ya. Enjoy your weekend, ya, tenang-tenang aja. Kayaknya perang masih akan berkecamuk. Walaupun ternyata orang otaknya baru berpikir, oh ternyata kok cepet ya, ternyata nggak separah atau ternyata nggak sebrutal yang dibayangkan gitu loh. Ternyata ya gini-gini aja. Akhirnya rasionalitas mulai masuk kembali ke dalam pasar, hasil jual mulai berkurang dan redalah. Nah, yang hari ini hijau, jangan salah. Jangan happy. Yang hari ini hijau, saham-saham yang hari ini hijau, itu kemarin itu merah dan hampir ARB. Jangan salah. Yang hari ini merah, itu kemarin itu profitnya udah luar biasa besar. Profitnya sampai belasan persen, sampai puluhan persen kemarin itu. Jadi hari ini koreksi, wajar. Kemarin naik 5%, hari ini koreksi 1%, 2%. Oke nggak? Oke, kita tidak pusing itu. Nggak membuat kita khawatir.
Kecuali kalau Bapak Ibu belinya di pucuk. Itu makanya saya selalu bilang, hati-hati, jangan FOMO, jangan beli di pucuk. Saya, apa ya yang saya bilang jangan beli ya waktu itu ya. Saya bilang jangan beli dulu deh, nanti bakal koreksi. Beneran koreksi duluan. Ya, beneran koreksi dulu. Terus nanti habis itu rebound lagi, nanti kalau pas mulai rebound, kita mulai nyicil beli lagi. Ya, oke. Ya, silahkan nonton video-video kita sebelumnya. Cukup runut, cerita saya cukup runut. Rekomendasi saya cukup runut. Kita apa yang kita lakukan juga semua ada kok, ada tergambar jelas di rekomendasi di video kita sudah kita ulas, ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang di komen video kemarin, silakan Bapak. Ini jawabannya. Ini jawabannya saya jawab dalam bentuk video ini, ya. Oke. Nah, untuk lanjut kita ke market review, kita coba lihat ya. Kita coba lihat chartnya bagaimana kondisinya IHSG. Nah, ini dia. Ya, kondisi IHSG rebound. Persis apa yang kita katakan kemarin ya. Saya katakan IHSG bergerak turun ke level dengan level bottom 6754 dan benar-benar nyampe. Terus dia rebound masuk kembali ke dalam selendang. Terus tadi dia bisa rebound naik kembali lagi di atas selendang dan candle-nya juga bagus. Kalau kita lihat weekly, candle-nya cakep banget, membentuk kayak cross gini, doji gitu, tapi di atas ya, oke banget. Jadi pada dasarnya masih on the track ya, sesuai dengan analisa kita dan sesuai dengan trennya IHSG juga. IHSG kalau kayak gini berpeluang kemana? Saya sudah sempat bilang, IHSG punya resisten, saya ada gambarkan loh. Ada resisten 6878, 6947, dan 7017. Ini resisten-resisten ini yang sudah saya gambarkan, semua inline ya. Silakan Bapak Ibu nonton video saya 2 hari belakangan ini deh. Sama video ini, ceritanya runut apa enggak. Dan hari ini, ya good lagi, kerennya lagi adalah IHSG transaksinya super awesome. Turnover 20,7 T. Wow. Transaksi 20 harinya cuma 12 T. Ini rata-rata 12 hari nih, rata-rata per harinya 12 T. Dan 2 hari ini IHSG gila-gilaan. Kemarin 19 T, hari ini 20 T. Wow kan? Wow banget kan? 20,7 lagi. Ya hampir 21 T. Keren. Dan asing hebatnya lagi membukukan net buy 1,439 miliar. Ya. Triliun, sorry. 1,439 triliun. Kalau bacanya 1.439 miliar ya. Kalau udah kepala 1.000 udah T udah ya, triliun ya kan. Nah, itu keren banget. Jadi, kalau lihat asing, euforia asing masih masuk, transaksinya tambah besar, artinya apa? Indonesia sebagai salah satu dari emerging market itu menarik sekali. Indonesia masih di mata mereka menarik untuk invest. Kenapa? Karena punya daya tahan. Ekonomi Indonesia itu sudah terpantau punya daya tahan. Kondisi Omikron begini pun tidak ambiar. Bandingkan dengan Hong Kong, ambiar ya. Beberapa negara lain, mereka paksain buka, iya, tapi ambiarnya juga gila-gila. Nah, Indonesia walaupun ambiar, tapi ambiar itu terkendali. Angka kematiannya rendah, ya, angka keterisian rumah sakit juga nggak tinggi. Semua everything under control. Jadi kalau mereka bilang dalam beberapa waktu ini bahkan ini para analis mengatakan Indonesia di awal bulan Maret harusnya di titik puncak, ini malah sudah mulai melandai. Lebih cepat, recovery-nya lebih cepat. Nah, dari situ terlihat bahwa Indonesia punya daya tahan untuk punya daya juang untuk lebih cepat recovery. Nah, itu orang melihat itu sebagai suatu hal yang menguntungkan dan mereka masuk ke Indonesia. Dan Indonesia salah satunya lagi apa yang bagus? Indonesia punya hasil bumi sendiri, punya kekayaan minyak, punya kekayaan batu bara, yang lain-lain. Bayangkan negara-negara lain yang harus bergantung dengan harga minyak dunia dan lain sebagainya. Luar biasa banget kan? Indonesia itu hebat banget. Jadi hasil bumi Indonesia, hasil buminya begitu kaya dan bisa mencukupkan untuk Indonesia sendiri. Masalahnya adalah ini, masalahnya. Harga di luar tinggi, harga di dalam negeri rendah. Orang berpikir untuk lebih baik ekspor keluar. Itu sebabnya harga CPO, itu sebenarnya barang minyak goreng langka, ya. Batu bara sempat langka, orang sampai jerit-jerit, para produsen, pabrik, industri itu jerit-jerit. Kenapa langka? Mereka lebih suka ekspor keluar, as simple as that, gitu loh.
Harga di luar tinggi kok, kenapa harus jual di dalam negeri gitu? Dalam negeri dipatok, harga batu bara dipatok, harga minyak bumi dipatok, harga oil harga CPO dipatok, semua dipatok. Untuk apa? Sebenarnya demi kebaikan Indonesia sendiri, demi supaya harga atau tingkat inflasi Indonesia terkontrol. Bayangkan dengan negara-negara yang sangat bergantung dengan harga mereka harus beli di market. Hasil bumi mereka nggak punya, ya minyak bumi nggak punya, batu bara nggak punya, hasil bumi nggak punya, ya. Mereka mau nggak mau beli di market, dan itu inflasinya gede-gedean. Karena apa? Bayangin, harga minyak bumi sekarang udah 100 US dollar per barel. Harga batu bara terakhir berapa nih? 270-an US dollar per metric ton, ya kan? Luar biasa kan? Terus CPO sempat naik tinggi, sekarang sudah mulai turun di bawah di 6.000-an, di 6.000 ringgit. Ya harganya dalam ringgit ya. Nah, jadi kalau kayak gini udah orang kan lain harus ikut harga floating bumi, hasil bumi yang tinggi, sedangkan Indonesia kan enggak. Nah, dari situ terlihat inflasi rendah. Terus sudah Indonesia inflasi termasuk rendah. Kalau inflasinya cukup rendah, artinya apa? Berarti suku bunga juga bisa dipertahankan tetap rendah. Berarti tetap menarik untuk investor untuk ambil pinjaman di bank. Artinya apa? Kalau investor berani ambil pinjaman, diinvestkan ke dunia usaha akan rolling, akan berputar. Ini orang melihat berarti ekonomi masih bisa berjalan dengan baik. Itu cara analisanya, oke? Ya, ini IHSG ya, sudut pandang dari IHSG. Bagaimana secara sektoralnya? Kita coba lihat. IDX Basic. Wow, rebound, tapi dia nggak mampu dobrak selendang, jadi dia akan turun sedikit. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dia tidak buat lower low, dia tidak jebol dari skyline ini, dia udah mulai naik. Good, masuk kembali ke dalam selendang. Harapan saya dia mulai berangkat dari dalam selendang ini untuk naik lagi, untuk naik ke atas selendang ini. Jadi tanda-tanda pembalikan arah lebih semakin jelas. Habis itu consumer cyclicals, walaupun belum kayak basic, tapi good news-nya adalah dia tetap bertahan di dalam selendang, ya. Masih oke juga, tidak buat lower low setidaknya. Jadi masih oke, ya masih aman. Terus habis itu energi, sektor energi, ya ini koreksi sedikit wajar karena dia hari ini breakout. Nah, kemarin breakout, jadi hari ini koreksi. Tapi transaksinya masih cukup besar. Ini potensi naik masih terbuka lebar, jadi aman-aman aja. Jadi bagi Bapak Ibu yang nyangkut tadi yang kemarin nanya di komen ada Indi, terus apalagi Akra, Elsa, Adaro lagi nyangkut nggak apa-apa, hold dulu aja, masih bisa ditahan. Pada dasarnya trennya masih bergerak naik. Oke, terus habis itu sektor sektor finance gimana? Wow, lihat tuh. Oh, sorry. Lihat dia reboundnya, kan polanya jelas kan, dia turun rebound, turun dalam rebound. Saya sudah jelaskin polanya dan jalan bener ya, sesuai. Terus kemudian sektor healthcare, wadaw, comeback-nya dengan bagus ya, masih sideways tapi setidaknya udah di atas V-line. Ini kita menyatakan bahwa trennya masih terjaga di support. Walaupun dia begini, tapi dia setidaknya sudah ditutup di atas V-line dan masih di dalam selendang. Jadi pada dasarnya masih oke. Sektor healthcare, terus industri, nah kembali naik lagi kan. Good ya, masih good, masih naik lagi. Dia cukup konsisten keluar di atas level sideways-nya ini. Infrastruktur, nah rebound lagi ya. Polanya terlihat jelas ya. Merah, hijau, ini biru ya, hijau juga, merah, terus udah mulai lagi. Harapan saya besok kembali dobrak lagi dengan candle biru, bikin higher high lagi. Infrastruktur oke. Consumer non cyclicals stay away ya, belum mampu naik di atas skyline, ambiar, dan sekarang tetap nggak mampu lagi naik dan turun lagi. Jadi consumer non cyclicals jauh-jauh dulu. Gampang kan? Mempelajari technical analysis ala Winner Stocks Indonesia itu mudah ya, mudah. Properti mencoba untuk comeback ya, Dia rebound, mencoba untuk comeback. Harapan saya dia bisa kembali ke atas ini ya. Harapan saya bisa kembali. Terus sektor tekno,
Masih not good, masih sideways di area bottom, masih belum menurut saya. Transportasi, nah ini kan rebound kan, rebound dari garis loh ya, dari garis, dari skyline. Harapan saya dia bisa comeback kembali ke dalam selendang, terus bisa naik lagi, tembus selendang, bisa naik lagi dan bisa breakout ini. Ya ini lihat topnya, ya bisa, semoga bisa breakout lagi all time high-nya. Oke, itu sektoral kita. Kalau lihat kalau di sektoral gini, ya 50-50 sih. Tapi saya lihat kalau lihat dari sektor finance kemungkinan besar Selasa masih akan hijau. Dan harapan saya sektor basic juga dan sektor consumer cyclical serta energi juga kembali hijau sehingga bisa membuat menopang IHSG kembali hijau di hari Selasa. Ya, bisa break all time high lagi nih. Kalau IHSG sudah break all time high lagi, Ukraina mau Rusia mau perang mau gimana udah bodo amat, itu urusan mereka ya, salah sendiri perang. Indonesia mah santai aja. Toh kompositnya all time high lagi, ya kan? Oke. Nah, habis ini kita akan bahas market review, rekomendasi. Dan sebelum saya bahas rekomendasi untuk Bapak Ibu untuk perdagangan hari Selasa, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dong channel YouTube ini dan beri jempol, ya, berikan like bagi Bapak Ibu yang merasakan mendapat manfaat dari nonton video-video market review kita. Dan tentu saja saya ajak Bapak Ibu juga untuk bantu sebarluaskan video-video kita, share linknya sehingga masih banyak teman-teman yang juga dapat manfaatnya. Oke, dan jika mau belajar winner stock terbuka lebar. Kami membuka pembelajaran, ya. Silakan ke winnerstocks.id. Di situ ada mau daftar lewat situ bisa, atau silakan japri saya untuk proses pendaftarannya. Oke, ya, kita mulai ke rekomendasi untuk besok apa aja. Ada beberapa emiten yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu. Pertama yaitu MDKA. MDKA beberapa waktu ini naiknya nanggung banget. Justru kalau nanggung begini saya bilang peluang nih, soalnya masih disupport. Yang lain udah pada tinggi kan. Kan ada yang nanya tuh, Pak, kalau udah kondisi begini bagaimana? Kalau udah pada naik tinggi, ya udah jangan dikejar. Kita cari yang lagi posisi masih di bawah, ya, yang mau masih ada di support. Salah satunya MDKA ini. Ya, oke, silakan diatur strateginya untuk MDKA. Terus habis itu ada Telkom. Nah, infrastruktur juga kan naik tadi, dan dia ini bagus banget rebound dari skyline. Jadi atur strateginya Bapak Ibu, rebound dari skyline. Kalau bisa naik di atas selendang, silakan atur strategi untuk entry. Habis Telkom ada Semen Gresik. Ini juga sama, rebound dari bottom, tapi dia belum mampu naik ya di atas selendang. Jadi sifatnya masih spekulatif buy. Nah, ini lebih jelas ya. Sifatnya masih spekulatif buy. Kalau dia bisa naik di atas selendang atau di atas skyline, silakan atur strategi untuk cicil entry. Habis Semen Gresik ada Tekim. Nah, ini yang saya kasih tahu ini yang masih di level support ya. Yang saya kasih tahu Bapak Ibu untuk entry masih ada di level support. Tekim INKP saya rekomendasikan tanggal 23 ya. INKP saya rekomendasikan tanggal 23 Februari, dan biasanya kalau Tekim INKP juga masuk rekomendasi. Nah, ini silakan, karena kemarin saya sudah ulas INKP, hari ini saya ulas Tekimnya. INKP-nya oke nggak? INKP juga sama, masih oke. Dan pada dasarnya masih on the track, silakan atur strategi untuk entry. Kenapa? Karena dia posisi masih ada di wilayah support. Silakan atur strateginya. Ya, ditambah asing juga masih masuk dengan bagus. Ya, ini keren. Pada dasarnya masih keren nih, Tekim. Terus habis itu ada BBTN. BBTN ini, nah, ada BBTN, ada BMRI, ada BNI, ya, ada BRI. Nah, kebetulan BBTN ini yang masih juga ada di level support. Yang lain sudah pada terbang tinggi dan ini disupport. Oh, ada satu lagi yang masih disupport, Bank Mandiri masih disupport, ya. Silakan Bapak Ibu atur strateginya. Kita nggak kejar saham yang lagi tinggi saat ini. Yang kita beli adalah yang posisi masih disupport. Sehingga apa? Sehingga peluang untuk naik masih terbuka lebar, ya. Kalau sudah posisi sudah tinggi, ketika market koreksi, ya sudah, selesai sudah, dia juga koreksi pasti. Ya, nanti gugup lagi. Kalau koreksi gugup. Ini harus gimana nih? Oh, gimana nih? Ya, gimana ya? Dari bilangin jangan FOMO. Masih juga FOMO. Iya, Pak, tapi kan kalau dia naik lagi gimana? Ketinggalan dong. Saya pengen cuan dong. Gimana? Pokoknya kalau beli, pastikan Bapak Ibu harus punya strateginya. Kalau nggak punya strateginya, ya galauan terus. Jadi galau terus, ya. Belajarlah cara trading yang baik dan benar.
Oke? Oke, itu dulu Bapak Ibu video kita di akhir minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa mencerahkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di komen. Dan enjoy your weekend lah, nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu pusing. Kebetulan ini juga ada long weekend, ya jalan-jalan aja. Tapi ingat, prokes, protokol kesehatan, jaga ketat. Ya, oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay strong. Happy profit. Enjoy your weekend. Have a nice weekend, dan God bless you all.